Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita melanjutkan. Sekarang kita masuk ke tentang bab thaharah. Apa itu thaharah? Thaharah artinya secara bahasa Indonesia ya, artinya bersuci. Secara bahasa Arab juga artinya an-nadhafah, itu kesucian. Wa nazahah minal aqdar, itu bersih dari kotoran. Dan thaharah itu ada dua macam. Apa saja? Al-qismul awal, macam yang pertama, taharatun ma'nawiyah wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaih wa hiya aham min taharatil badan. Itu kesucian yang bersifat maknawi. Apa itu? Yaitu kesucian hati dari syirik dan maksiat dan semua yang mengotori hati. Dan ini, kata beliau, lebih penting daripada kesucian badan. Wala yumkin an tatahaqqaq taharatul badan ma'a wujudi najis syirk. Dan tidak mungkin ya, badan yang suci tapi hatinya najis dengan syirik. Ya. Ini sesuatu yang tentunya percuma, tidak ada manfaatnya sama sekali. Allah berfirman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Artinya najis keyakinannya, najis ya akidahnya. Dan tentu ya, kalau orang seperti ini, walaupun dia bersuci dia berkali-kali, tidak ada manfaatnya sama sekali. Kenapa? Karena orang yang berbuat syirik, dia terkena najis yang sangat berat sekali, najis hati, dimana kalau ia wafat di atasnya, ia tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya ya, siapapun yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan ia dari surga. Ini ya, macam yang pertama ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, paling urgent. Bahkan tegaknya thaharah berupa wudu, ya berupa mandi, itu tujuannya tiada lain adalah untuk kesucian hati juga. Ya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, perhatian kita untuk kesucian hati itu hendaknya lebih agung. Ya. Dan lebih betul-betul kita perhatikan. Karena sesuatu yang bisa mengotori hati atau najis hati itu banyak ya. Yang paling besar apa? Syirik. Nah, di antaranya juga apa? Maksiat. Akibat mengikuti syahwat. Demikian pula apa? Syubhat. Ini pemikiran yang menyesatkan, yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka ini semua adalah najis-najis yang bisa mengotori hati, saudaraku. Ini lebih layak untuk kita bersihkan. Karena keselamatan kita nanti di akhirat, ya tergantung keselamatan hati kita. Allah berfirman, yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari
ya tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ya, ternyata keselamatan kita di akhirat nanti ya, itu tergantung dengan keselamatan hati kita. Semakin selamat hati kita, semakin selamat nanti di akhirat. Semakin tidak selamat hati kita, semakin tidak selamat nanti di akhirat. Nah, ini macam yang pertama, itu taharah ma'nawiyah. Macam yang kedua, yaitu taharah hissiyah, at-taharatul hissiyah, yaitu kesucian ya yang berhubungan dengan hissiyah, sesuatu yang teraba. Apa itu? Yaitu raf'ul hadathi wa zawalul khabathi. Itu raf'ul hadathi, mengangkat hadas, wa zawalul khabath, dan menghilangkan khabath. Apa khabath? Yaitu najis. Ya, hadas yaitu wasfun qa'imun bil badan yamna'u minas salah wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-taharah. Hadas itu adalah sifat yang ada pada badan yang bisa mencegah seseorang dari sholat. Ya. Dan ini ada dua macam. Ada hadas kecil, ya contoh misalnya buang kencing, ya buang air besar, buang air kecil, keluar angin, ya dari pantat kita. Maka ini disebut dengan hadas kecil dan mewajibkan apa? Wudu. Ada lagi hadas besar, itu yang mewajibkan mandi, seperti janabat, ya haid, nifas. Maka ini mewajibkan mandi. Ini disebut dengan hadas besar. Nah, ini raf'ul hadas, itu mengangkat hadas. Ya. Wa zawalul khabath, dan menghilangkan khabath, yaitu najis. Mengangkat hadas bagaimana? Kata beliau, wal muradu birtifa'il hadathi izalatul wasfil mani'i minas salah isti'malil ma'i fi jami'il badan in kana al hadathu akbar wa in kana hadathan asghar yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu' biniyah. Itu menghilangkan sifat yang mencegah dari sholat dengan cara menggunakan air untuk seluruh badan, itu mandi. Jika itu hadas besar. Adapun jika itu hadas kecil, maka cukup mengalirkan air di anggota wudhu saja dengan niat, artinya berwudhu. Ya. Nah ini, jadi menghilangkan hadas itu harus dengan air. Kalau ternyata air tidak ada, bagaimana? Wa in faqada al-ma'a aw ajiza anhu ista'mala ma yanubu anhu wa huwa turab ala sifatil ma'muri biha syar'a. Kalau dia tidak mendapatkan air atau ada air tapi tidak bisa menggunakannya, ya karena sakit, maka dia hendaklah menggunakan gantinya, yaitu turab, ya, tanah atau debu, sesuai dengan sifat yang diperintahkan oleh syariat. Itu dengan cara apa? Mengusap telapak tangan kita sampai pergelangan, lalu kemudian mengusap wajah kita. Ya. Nah, nanti akan dijelaskan tentang tata cara tayamum di bab tayamum tentunya. Nah ini akhi, yaitu raf'ul hadas, mengangkat hadas. Ya, hadas besar dengan cara mandi, hadas kecil dengan cara wudu. Ya, dengan menggunakan apa? Air. Kalau air tidak ada, ya, atau ada tapi kita tidak mampu menggunakannya, maka diganti dengan turab. Apa turab? Yaitu tanah atau debu, yang disebut dengan tayamum.
Wal muradu bizawalil khabath. Dan yang dimaksud dengan menghilangkan khabath itu najis, ay zawalun najasah minal badan wa thawbi wal makan. Itu menghilangkan najis dari badan, pakaian, ya, dan tempat yang akan kita gunakan untuk apa? Bersuci, salat, ya. Fa taharatul hissiyah ala naw'ain, kata beliau. Maka taharah yang bersifat hissiyah ini ada dua macam. Taharatu hadatsin wa takhtassu bil badani wa taharatu khabathin wa takunu fil badan wa thawbi wal makan. Yang pertama yaitu bersuci dari hadas, ini khusus untuk badan. Yang kedua bersuci dari najis, dan ini ada pada badan, demikian pula pakaian, demikian pula tempat. Jadi bedanya kalau hadas itu adanya hanya pada badan. Kalau najis bukan hanya pada badan, tapi juga pada pakaian, demikian pula ya pada tempat yang hendak kita gunakan untuk sholat. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Wal khabathu ala thalathati anwa'. Dan khabath atau najis itu ada 3 macam. Khabathun yajibu ghusluhu. Najis yang wajib dicuci. Ya, contohnya apa? Kencing. Ya. Demikian pula kotoran. Ya, manusia. Demikian pula semua yang najis pada asalnya wajib dicuci. Ini yang pertama. Wa khabathun yajibu nabhuhu. Yaitu najis yang wajib untuk diperciki. Ya. Ada 2 macam. Yang pertama yaitu madhi. Air madhi cukup diperciki. Yang kedua yaitu kencing bayi laki-laki yang belum makan. Hanya sebatas minum ASI ibunya saja. Maka yang ini pun juga cukup diperciki dengan cara kita mengambil air ya dengan telapak tangan kita, lalu kemudian kita perciki. Ya. Wa khabatun yajibu mashuhu. Ada lagi najis yang wajib untuk diusap. Contohnya apa? Ya, kalau kita misalnya sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukum masjid falyaqlib na'alayhi." Apabila salah seorang dari kalian hendak masuk masjid, hendaklah ia membalikan sendalnya. Ya, fa in kana bihi adza, kalau ternyata di sendalnya ada najis, hendaklah ia gosok-gosokkan kemana? Ke tanah. Dalam hadis yang lain, ada seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, ya, sesungguhnya pakaianku itu panjang sampai terseret ke tanah. Dan aku suka melewati tempat-tempat yang najis. Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, apa? Disucikan oleh tanah setelahnya yang suci. Ini dikeluarkan Abu Daud. Ya, lihat ya. 2 hadis tersebut menunjukkan kalau misalnya di sandal kita ada najis, cukup kita gosok aja. Kita usap-usap ke tanah. Demikian pula ya seorang wanita yang bajunya panjang ya sampai ke tanah, lalu melewati tempat najis, setelah itu melewati tanah yang suci, maka tanah yang suci itu sudah cukup. Ya. Subhanallah. Ini 3 macam najis ya. Jadi najis yang wajib dicuci, najis yang wajib diperciki, dan najis yang wajib untuk
ya, diusap. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah toharoh, saudaraku sekalian. Dan tentunya saudaraku sekalian, ya, toharoh mensucikan badan itu sangat berpengaruh kepada apa? Keabsahan sholat kita, keabsahan ibadah kita. Kalau toharohnya kita ini nggak becus, mengakibatkan apa? Sholat kita pun tidak sah. Ya, pernah Rasulullah SAW melihat ada orang yang sedang sholat. Ternyata di kakinya itu ada sebesar dirham yang belum terkena air. Ya, rupanya dia nyuci kakinya itu ya sembarangan. Akhirnya ada satu besar dirham nggak kena air. Apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyuruh dia mengulangi wudhunya dan sholatnya. Nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya. Bahkan Rasulullah mengancam, wailun lil aqabin minan nar. Celaka tumit-tumit yang tidak terkena ya air wudhu dari api neraka. Terkadang kita mencuci kaki cuma sebatas guyur depannya aja, tumitnya nggak kena. Maka Rasulullah mengatakan, ya, tumit-tumit seperti ini akan dibakar dalam api neraka. Hati-hati. Makanya di dalam bersuci juga kita harus bersungguh-sungguh, saudaraku sekalian, ya. Rasulullah SAW juga mengabarkan, saudaraku, bahwa nanti pada hari kiamat Rasulullah SAW itu bisa membedakan umatnya dengan umat yang lainnya dari mana? Ya, dari bersuci. Rasulullah bersabda, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ya ubun-ubunnya, kaki dan tangannya itu bercahaya. Ya, bekas air wudhu, kata Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersama beberapa sahabat mendatangi kuburan Baqi' untuk ziarah kubur. Setelah Rasulullah SAW mengucapkan salam untuk penduduk kubur, Rasulullah bersabda, wadidna an qad ra'ayna ikhwanana. Aku ingin sekali melihat ya, saudara-saudara kita. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami adalah ikhwan ke engkau, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la antum ashabi. Tidak, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Adapun ikhwan-ikhwan kita adalah yang akan datang setelah kita nanti. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana engkau akan mengenali umatmu nanti pada hari kiamat? Kata Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? Ya, kalau ia memiliki kuda hitam, tapi ubun-ubunnya putih. Berada di tengah-tengah kuda-kuda yang hitam semuanya. Apakah dia bisa membedakannya? Kata para sahabat, iya. Kata Rasulullah, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan ubun-ubunnya, kaki dan tangannya itu bercahaya. Ya, dari bekas air wudhu. Subhanallah. Makanya orang yang suka wudhu ya, itu orang yang suka wudhu pasti ya mau tidak mau dia sholat. Orang yang tidak pernah sholat berarti nggak pernah wudhu. Maka orang seperti ini tidak akan dikenali oleh Rasulullah SAW, ya akhi. Maka siapapun kita yang ingin dikenali oleh Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat, hendaknya kita ya berwudhu, saudaraku. Ya. Dan kita juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW menjaga wudhu kita. Kata Rasulullah, wala yuhafidhu alal wudhu illal mu'min. Tidak ada yang menjaga wudhunya kecuali apa? Mukmin. Artinya kita ini kalau bisa
selalu menjaga wudhu kita. Setiap kali kita berhadas, ya, segera kita wudhu. Kalau bisa setelah itu salat sunnah wudhu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah. Dengan apa engkau mendahuluiku ke surga? Aku masuk surga, aku mendengar suara terompah kakimu. Ya. Apa kata Bilal? Wahai Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan qat illa tawadda'tu, ya, wa shallaitu raka'atain. Wahai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu dan aku salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Bihima, dengan 2 itu rupanya kamu mendahului aku ke surga, hai Bilal. Allahu Akbar, subhanallah, ya. Ya, ini keistimewaan, ya, buat orang yang selalu menjaga wudunya. Tapi Ustadz, saya kentutnya tiap 10 menit, gimana ini? Ya, kalau saya wudhu lagi, kayaknya berat banget, ya. Itu kan sunnah saja. Ya, sesuatu yang menyulitkan mendatangkan kemudahan. Ya, kalau memang itu sulit karena perutnya error, ya, setiap setengah jam atau setiap 1 jam kentut lagi, ya gimana lagi? Ya. Nah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Jadi, ya, keistimewaan orang yang selalu bersuci, yang menjaga kesuciannya, apalagi kesucian hatinya, luar biasa. Karena agama kita memang tujuannya mensucikan, mensucikan hati dan mensucikan badan. Inilah Islam. Para nabi diutus oleh Allah untuk mensucikan hati manusia. Allah turunkan Al-Quran dan kitab-kitab suci, tujuannya untuk apa? Mensucikan hati manusia. Bahkan Allah bersumpah 11 kali sumpah. Tidak pernah Allah bersumpah sebanyak itu. Hanya untuk menetapkan tentang pentingnya kesucian hati. Kesucian jiwa kita. Allah berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi bulan apabila ia telah menggantikan matahari. Wal laili idza yakshaha, demi malam apabila telah menyelimutinya. Wan nahari idza jallaha, demi siang apabila ia telah terang benderang. Ya. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samai wa ma banaha, dan demi langit dan demi apa yang Allah bangun padanya. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan demi apa yang Allah hamparkan padanya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan demi apa yang Allah sempurnakan padanya. Tuh, lihat 11 kali sumpah, bayangkan. Untuk apa? Ya, Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung, kata Allah, orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. 11 kali Allah bersumpah ternyata untuk menetapkan kesucian hati, pentingnya kesucian jiwa. Ya, kesucian jiwa itu dengan cara 2, mensucikan hati kita dan mensucikan badan kita. Ya, menaati Allah, menjauhi berbagai macam maksiat. Itu kesucian untuk kesucian hati kita, saudaraku. Maka dari itulah, saudaraku sekalian, ya, penting sekali, ya, kita untuk selalu memperhatikan kesucian hati kita, demikian pula kesucian badan kita, terutama kesucian hati, karena sudah kita sebutkan tadi, ya, bahwa keselamatan kita nanti pada hari kiamat tergantung, ya, kepada kesucian hati kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari berbagai macam dosa,
disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disucikan hati kita. Ya amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi intinya saudaraku, bersuci dalam Islam itu adalah perkara yang sangat urgen. Dan tentunya dari dua macam kesucian, kesucian hati itu yang paling urgen. Ya. Dan kesucian badan pun juga sangat kita perhatikan. Karena keutamaannya dan keistimewaannya juga besar. Yang jelas itu menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan masalah kebersihan, kesucian, ya. Makanya Rasulullah SAW sabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh keimanan, Masya Allah. Maka bersungguh-sungguhlah kita memperhatikan dua macam kesucian tersebut. Semoga Allah sucikan kita dari berbagai macam dosa. Demikian pula dari berbagai macam hal-hal yang bisa memasukkan kita ke dalam api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.